Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan prediksi soal ujian akhir semester genap pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari A. Iman, B. Islam, C. Ihsan, D. Taqwa. Jawabannya yang tepat adalah A. Iman. Lanjut ke soal nomor 2. Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Fenomena alam tersebut merupakan bukti bahwa Allah Maha A. Mengetahui, B. Teliti, C. Mendengar, D. Melihat. Jawabannya yang tepat adalah D. Melihat. Soal nomor 3. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Alim adalah A. Rajin dalam menimba ilmu, B. Berusaha menghindari kemungkaran, C. Bersikap dermawan kepada sesama, D. Bersikap pemaaf kepada sesama. Jawaban yang tepat adalah A. Rajin dalam menimba ilmu. Soal nomor 4. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Kutipan ayat tersebut merupakan dasar berperilaku A. Jujur, B. Istiqomah, C. Empati, D. Amanah. Jawaban yang tepat adalah D. Amanah. Soal nomor 5. Di bawah ini adalah perilaku yang mencerminkan sifat amanah adalah A. Teman menitipkan air, ia meminumnya sedikit, B. Meminjam barang lalu ia mengembalikannya, C. Berkata jujur kepada orang tuanya, D. Menghormati dan menaati orang tua dan guru. Jawaban yang tepat adalah B. Meminjam barang lalu ia mengembalikannya. Soal nomor 6. Hikmah memiliki sifat istiqomah adalah A. Akan dipercaya oleh orang lain, B. Tercapai apa yang diinginkannya, C. Menambah persaudaraan, D. Menjadi orang yang pandai. Jawaban yang tepat adalah A. Akan dipercayai oleh orang lain. Soal nomor 7. Tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan A. Hadas kecil, B. Hadas besar, C. Hadas kecil dan besar, D. Najis. Jawaban yang tepat adalah C. Hadas kecil dan hadas besar. Soal nomor 8. Berikut ini yang termasuk rukun tayamum adalah A. Niat, B. Membasuh kaki, C. Mengusap kepala, D. Membasuh telinga. Jawaban yang tepat adalah A. Niat. Soal nomor 9. Penyebab seseorang melakukan mandi besar adalah A. Buang angin, B. Buang air kecil, C. Menyentuh alat kelamin, D. Mengeluarkan air mani. Jawaban yang tepat adalah D. Mengeluarkan air mani. Soal nomor 10. Jumlah makmum dalam sholat berjamaah paling sedikit adalah A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang. Jawaban yang tepat adalah A. 1 orang. Soal nomor 11. Pahala sholat berjamaah lebih banyak dibandingkan dengan sholat sendirian, yaitu A. 17 derajat, B. 27 derajat, C. 37 derajat, D. 47 derajat. Dan jawaban yang tepat adalah B. 27 derajat. Soal nomor 12. Jika seorang imam langsung berdiri setelah sujud kedua pada rakaat kedua, maka makmum hendaknya A. Langsung duduk untuk tasyahud awal, B. Mengingatkan dengan batuk-batuk kecil, C. Mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah, D. Ikut berdiri sesuai dengan gerakan imam. Dan jawaban yang tepat adalah C. Mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Soal nomor 13. Nabi Muhammad SAW lahir pada
A. Senin 12 Rabiul Awal, B. Senin 15 Rabiul Awal, C. Ahad 12 Rabiul Awal, atau D. Jumat 13 Rabiul Awal. Dan jawaban yang tepat adalah A. Senin 12 Rabiul Awal. Soal nomor 14. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh A. Abu Thalib, B. Abdul Muthalib, C. Hamzah bin Abdul Muthalib, D. Abu Lahab. Jawaban yang tepat adalah A. Abu Thalib. Soal nomor 15. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu. A. Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-7, B. Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5, C. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, atau D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Dan jawaban yang paling tepat adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, C. Soal nomor 16. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup. Yang dimaksud dengan pedoman hidup adalah A. Menjadi bahan untuk dipelajari, B. Kitab yang selalu dibaca, C. Rujukan dalam kehidupan, D. Sumber hukum bernegara. Dan jawaban yang tepat adalah rujukan dalam kehidupan, C. Soal nomor 17. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah karena manusia ... A. Memiliki insting dan perasaan, B. Dapat menikmati berbagai makanan, C. Memiliki akal pikiran, D. Mempunyai indera yang lebih tajam. Dan jawaban yang tepat adalah C. Memiliki akal pikiran. Soal nomor 18. Berikut ini adalah hikmah orang yang berilmu, kecuali A. Akan diangkat derajatnya, B. Mampu menyelesaikan masalah, C. Akan beriman dengan sempurna, D. Boleh melakukan apa saja. Jawaban yang tepat adalah kecuali D. Boleh melakukan apa saja. Soal nomor 19. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib diciptakan dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah A. Manusia, B. Jin, C. Malaikat, D. Setan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Malaikat. Soal nomor 20. Sifat-sifat malaikat diantaranya A. Selalu menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Selalu makan dan minum, D. Mempunyai hawa nafsu. Dan jawaban yang tepat adalah B. Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 21. Semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Semua itu akan dicatat oleh malaikat. A. Jibril, B. Munkar dan Nakir, C. Raqib dan Atid, D. Malik dan Ridwan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Raqib dan Atid. Soal nomor 22. Kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak untuk membantunya merupakan arti dari A. Amanah, B. Jujur, C. Empati, D. Istiqomah. Dan jawaban yang tepat adalah C. Empati. Soal nomor 23. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Perilaku kita sebaiknya adalah A. Mendengarkan apa kata orang lain, B. Mengikuti apa yang diinginkan orang lain, C. Merasakan apa yang dirasakan orang lain, D. Merendahkan diri kepada orang lain. Jawabannya yang tepat adalah B. Mengikuti apa yang diinginkan orang lain. Soal nomor 24. Sikap empati seorang pelajar dapat diwujudkan dalam bentuk A. Berbagi contekan saat ulangan, B. Berbagi makanan saat makan bersama, C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki, D. Membiarkan teman merasa kesusahan. Jawaban yang tepat adalah C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki. Soal nomor 25.
Contoh perilaku menghormati dan menghargai guru dapat diwujudkan dengan berbuat baik kepada guru, antara lain A. Belajar dengan sungguh-sungguh, B. Berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah, C. Mengucapkan salam bila bertemu, D. Selalu menceritakan keburukannya. Ini ada tambahan kecuali, dan jawabannya yang tepat adalah D. Selalu menceritakan keburukannya. Soal nomor 26. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah A. Membantu keperluannya, B. Membelanjakan hartanya, C. Memperebutkan harta warisannya, D. Mengunjungi sahabat orang tuanya. Dan jawaban yang tepat adalah D. Mengunjungi sahabat orang tuanya. Soal nomor 27. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan A. Jual beli, B. Perbuatan keji dan munkar, C. Pekerjaan, D. Sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Jual beli. Soal nomor 28. Orang yang menyampaikan khutbah Jumat adalah A. Mubalik, B. Dai kecil, C. Ustadz, D. Khotib. Dan jawabannya adalah D. Khotib. Soal nomor 29. Farhan sedang melakukan perjalanan jauh. Ia diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat, tetapi ia wajib sholat A. Sholat zuhur, B. Sholat jamak, C. Mengkodok sholat, D. Membayar fidyah. Jawabannya adalah A. Sholat zuhur. Soal nomor 30. Jika kita berbicara ketika khotib sedang berkhutbah, sholat Jumat yang kita lakukan akan A. Kurang sempurna, B. Sia-sia, C. Sah, D. Mendapat dosa. Jawabannya adalah B. Sia-sia. Soal nomor 31. Memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi-wangian merupakan A. Sunnah sholat Jumat, B. Syarat sah sholat Jumat, C. Syarat wajib sholat Jumat, D. Syarat khutbah Jumat. Jawaban yang tepat adalah A. Sunnah sholat Jumat. Soal nomor 32. Yang boleh dijamak adalah A. Sholat zuhur dengan asar, B. Sholat asar dengan maghrib, C. Sholat maghrib dengan subuh, D. Sholat subuh dengan zuhur. Jawabannya adalah A. Sholat zuhur dengan asar. Soal nomor 33. Seseorang diizinkan melakukan sholat jamak apabila A. Dalam keadaan perang, B. Dalam perjalanan jauh, C. Dalam keadaan lupa, D. Dalam keadaan sibuk. Jawaban yang tepat adalah B. Dalam perjalanan jauh. Soal nomor 34. Pernyataan di bawah ini adalah contoh sholat jamak takhir adalah A. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya, B. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, C. Sholat subuh dan zuhur dikerjakan pada waktu zuhur, D. Sholat isya dan subuh dikerjakan pada waktu subuh. Jawaban yang paling tepat adalah sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Soal nomor 35. Contoh sholat yang dapat dikosor adalah A. Sholat zuhur, B. Sholat maghrib, C. Sholat subuh, D. Sholat idain. Jawaban yang tepat adalah A. Sholat zuhur. Soal nomor 36. Bila kita mengkosor sholat zuhur dan asar, berarti kita melaksanakan sholat A. 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar, B. 2 rakaat sekaligus zuhur dan asar, C. 4 rakaat zuhur dan asar, D. 8 rakaat zuhur dan asar. Jawaban yang tepat adalah 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar. Soal nomor 30. Yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah adalah A. Di Mekah daerahnya terlalu panas, B. Di Mekah tidak pernah hujan, C. Di Mekah tidak aman untuk berdakwah, D. Di Mekah banyak kafir Quraisy. Jawaban yang tepat adalah C. Di Mekah tidak aman untuk berdakwah. Soal nomor 38. Nabi Muhammad SAW saat hijrah bersembunyi di gua selama A. 2 hari 2 malam, B. 3 hari 3 malam, C. 4 hari 4 malam, D. 5 hari 5 malam. Jawaban yang tepat adalah B. 3 hari 3 malam. Soal nomor 39. Berikut ini adalah sahabat yang menemani Nabi sewaktu hijrah ke Madinah adalah A. Abu Bakar Siddiq,
B. Abdurrahman bin Auf, C. Umar bin Khattab, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat adalah A. Abu Bakar Siddiq. Soal nomor 40. Berikut ini adalah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah kecuali A. Membangun masjid, B. Mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin, C. Membuat perjanjian dengan penduduk Madinah, D. Membangun rumah untuk tempat singgah. Jawabannya yang benar adalah kecuali D. Membangun rumah untuk tempat singgah. Soal nomor 41. Saat hijrah ke Madinah, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan A. Bilal bin Rabah, B. Itban bin Malik, C. Abdullah bin Salim, D. Kharijan bin Zuhair. Jawaban yang tepat adalah B. Itban bin Malik. Soal nomor 42. Al-Khulafa'ur Rasyidun artinya A. Pemimpin yang mendapat gelar, B. Pemimpin yang dihormati, C. Pemimpin yang mendapat hidayah, D. Pemimpin yang dikasihi. Jawaban yang tepat adalah C. Pemimpin yang mendapat hidayah. Soal nomor 43. Di bawah ini yang tidak termasuk Al-Khulafa'ur Rasyidun adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Zaid bin Sabit. Jawaban yang tepat adalah A. Abu Bakar Siddiq. Soal nomor 44. Di bawah ini adalah khalifah yang memiliki kedermawanan adalah A. Abu Bakar Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat adalah C. Utsman bin Affan. Soal nomor 45. Di bawah ini adalah khalifah yang mendapat gelar Babul Ilmi adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat adalah D. Ali bin Abi Thalib. Soal nomor 47. Amir adalah anak yatim di sekolah. Dia selalu diejek Dimas karena memakai seragam yang sangat lusuh. Walaupun demikian, Amir tidak pernah marah. Sikap Amir merupakan contoh A. Tabah, B. Sabar, C. Ikhlas, D. Pemaaf. Jawaban yang tepat adalah B. Sabar. Soal nomor 48. Orang yang sabar akan selalu mengarahkan kekuatannya kepada Allah. Dalam hal ini, sabar berfungsi sebagai A. Landasan yang kokoh bagi keimanan seorang muslim, B. Sarana keberhasilan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, C. Sebagai benteng utama dalam menghadapi cobaan, D. Menjadi seorang hamba yang selalu dicintai Allah. Jawaban yang tepat adalah A. Landasan yang kokoh bagi keimanan seorang muslim. Soal nomor 49. Berikut ini merupakan hukum bacaan mim sukun kecuali A. Izhar kholqi, B. Izhar syafawi, C. Ikhfa syafawi, D. Idgham mimi. Jawaban yang tepat adalah ikhfa syafawi. Soal nomor 50. Ketika difitnah oleh teman-temannya, Rashid cukup dengan berdiam diri saja. Ia yakin suatu saat nanti seluruh teman-temannya akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sikap Rashid tersebut merupakan contoh A. Sabar, B. Pemaaf, C. Ikhlas, D. Tawadu. Jawabannya adalah B. Pemaaf. Bagi adik-adik yang ingin mendownload file soal, link saya sertakan di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.